berjumpa lagi pada pertemuan kedua hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Maha Kasih, kepadamu kami datang bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami boleh hidup sampai dengan saat ini. Hari ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, curahkan roh hikmat-Mu bagi kami sekalian, bagi anak-anak kami semua. Berkati mereka semua ya Tuhan yang belajar di rumah. Demikian juga dengan semua orang tua yang menolong membimbing anak-anak dalam belajar mereka di rumah masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terus berdoa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi pelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama. Hari ini, tujuan pembelajaran adalah melalui pengamatan gambar dan membaca referensi Alkitab yang Ibu tayangkan, serta belajar dari pengalaman pribadi masing-masing, maka diharapkan seluruh siswa atau seluruh peserta didik mampu: satu, mengidentifikasikan tanda-tanda yang terjadi pada hari Pentakosta yang terdapat di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ibu sudah sampaikan minggu lalu, kita tinggal lanjutkan hari ini. Yang kedua, mampu memaknai setiap simbol yang terjadi pada hari Pentakosta. Ketiga, siswa dapat menjelaskan cara hidup jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Yang berikut, yang keempat, sebagai anggota gereja, siswa mampu atau peserta didik mampu untuk mengaplikasikan cara hidup jemaat perdana dalam kehidupan setiap hari. Yang berikut, mengidentifikasikan denominasi gereja yang ada di Indonesia. 6. Menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitar kalian. 7. Menilai bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena Yesus menginginkan gereja itu tetap bersatu. Yang berikut, 8. Menciptakan kerjasama di antara gereja-gereja yang satu dengan gereja yang lain. Demikian tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai dalam pembelajaran. Nah, anak-anak, referensi Alkitab, ya, Ibu tidak usah baca, masing-masing membacanya di rumah karena referensinya agak panjang. Karena itu kita, kalau Ibu membaca sendiri pasti memakan waktu yang cukup lama. Karena itu anak-anak perhatikan bacaan yang Ibu tayangkan, lalu anak-anak membaca dengan baik, simak baik-baik maknanya, simak baik-baik isinya. Yang berikut, sebelum kita mempelajari materi-materi, mari kita memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan oleh Ibu di sini. Baik, kita lanjut pada materi pembelajaran. Saya mulai dari
pengertian hari Pentakosta. Minggu lalu atau dalam pertemuan pertama Ibu sudah jelaskan bahwa awal mula berdirinya gereja yaitu pada hari Pentakosta. Nah, apa itu hari Pentakosta? Mari kita lihat ya. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau hari ke-10 setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ingat baik-baik, ada kata hari ke-50 setelah kebangkitan ya. Ingat, setelah kebangkitan. Dan hari ke-10 setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang berikut kita lanjut. Nah, pada hari Pentakosta ada tanda-tanda yang diberikan Tuhan, yaitu yang pertama yaitu lidah-lidah api. Yang kedua, tiupan angin yang keras. Yang ketiga, bahasa roh. Tentu simbol-simbol itu memiliki makna bagi kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar tanda saja, tetapi tanda-tanda yang diberikan Tuhan atau tanda-tanda keturunan Roh Kudus itu memiliki makna bagi kita. Nah, sekarang apa maknanya kita lihat. Ya. Yang pertama, tiupan angin yang keras. Artinya, pekerjaan Roh Kudus menggerakkan hati orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, coba kamu perhatikan keluar misalnya. Ada daun-daun yang bergerak, pohon-pohon bergerak, daun-daun kayu bergerak misalnya, ya. Itu karena angin memiliki fungsi untuk menggerakkan, mendorong, ya, mendorong sesuatu sehingga dia tergerak. Ya. Misalnya, kamu mau ke sekolah harus naik mobil. Kalau mobilnya bannya itu tanpa angin, maka mobilmu tidak akan bisa jalan. Ya, oleh karena itu bisa digerakkan. Oleh karena itu, ya, fungsi angin ya kita sudah tahu bahwa untuk mendorong atau menggerakkan. Ya, karena itu ya pekerjaan Roh Kudus ini memiliki makna bahwa Roh Kudus menggerakkan setiap hati orang-orang yang percaya untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus. Yang kedua, lidah-lidah api. Ya. Anak-anak tahu fungsi api? Ya. Fungsinya kalau anak-anak masuk dapur, mama ya sedang masak, ya. Ingat bahwa tidak ada satu makanan pun yang bisa kita makan atau beras bisa kita makan langsung, tetapi dia harus dimasak dahulu, ya. Lalu kita bisa makan. Masaknya dengan apa? Tentu dengan api. Yang berikut, untuk makan, ibu kasih contoh. Untuk makan ikan yang enak atau daging bakar yang enak, tentu kita menggunakan api untuk membakarnya. Nah, anak-anak, karena itu Roh Kudus disimbolkan dalam bentuk lidah-lidah api. Artinya bahwa Roh Kudus membakar semangat orang-orang yang percaya untuk berani memberitakan Injil. Sekali lagi, Roh Kudus membakar semangatnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus agar dia berani memberitakan Injil. Yang ketiga, bahasa roh. Bahasa roh adalah tanda penguasaan Allah terhadap
murid-muridnya atau terhadap semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita simak baik-baik bacaan Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, di situ dikemukakan bahwa yang hadir pada hari Pentakosta atau di Yerusalem ketika terbentuknya gereja, ya, ada begitu banyak suku bangsa yang hadir. Ya. Kalau saya tidak salah, ya hitung, ya anak-anak coba hitung kembali di dalam bacaan tadi, suku-suku bangsa apa saja yang ada pada waktu atau pada peristiwa hari Pentakosta, ya anak-anak bisa tahu berapa suku bangsa yang ada. Kurang lebih 17 kalau saya tidak salah, tapi untuk kepastiannya anak-anak silakan hitung sendiri. Nah, sekali lagi Roh Kudus yang bekerja dalam bahasa, ya, melalui bahasa, ya. Karena itu kita berbicara, berbahasa haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanda penguasaan Allah kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya, ya, murid-muridnya itu berbicara dalam bahasa masing-masing suku bangsa yang ada pada waktu itu, sehingga semua orang dari berbagai suku bangsa yang ada pada waktu itu mereka mengerti, memahami apa isi pemberitaan para murid-murid Yesus. Saya lanjutkan, yaitu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, ya, setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga, bahwa mereka harus menerima kuasa Roh, barulah mereka pergi untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai kepada kita saat ini. Nah, anak-anak, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula? Perlu kita tahu, karena sikap hidup jemaat mula-mula merupakan teladan bagi kita orang-orang Kristen, ya, untuk menunjukkan teladan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk menyatakan kepada dunia bahwa ini loh teladan Yesus yang saya imani atau saya percaya. Dan yang pertama, yaitu tekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Tentu pengajaran rasul-rasul itu adalah sesuai dengan Injil kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tidak boleh melenceng dari pengajaran-pengajaran yang dikehendaki Tuhan. Dan yang kedua, jemaat mula-mula sangat menjunjung tinggi persekutuan, atau dengan kata lain, mereka bersatu seia sekata dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil, ya. Jadi satu, tidak ada yang mementingkan diri sendiri, tapi yang diutamakan adalah Injil kebenaran Kristus yang harus disebarkan ke seluruh dunia. Itu tekad mereka. Yang ketiga, mereka saling membantu dan saling mengasihi. Yang berkekurangan mereka bantu, yang saling memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak egois, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, mereka saling menghibur satu dengan yang lain, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kehidupan para murid-murid itu orang lain melihat bahwa sungguh luar biasa, sungguh indah dilihat. Yang berikut, mereka sehati sejiwa,
seru dan memberitakan kabar kebenaran atau Injil atau kabar sukacita atau kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus atau yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Dan semua berdasarkan kasih yang sejati yang diajarkan oleh Yesus tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ibu lanjut. Ibu lanjut. Yang berikut. Nah, dari hasil pemberitaan Injil yang disampaikan oleh murid-muridnya tentu tersebar bukan hanya di Yerusalem. Ibu sudah katakan tadi bahwa sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, dan hasilnya itu tentu ada banyak bertumbuhlah gereja-gereja yang kita lihat, yang kita alami sekarang ini. Nah, istilah gereja itu muncul atau istilah Kristen. Ya, orang Kristen itu artinya orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Ya, timbulnya gereja adalah istilah gereja itu di Antioquia Asia Kecil. Nah, ada banyak denominasi. Ibu hanya menjelaskan atau menyebutkan beberapa saja yang ibu tayangkan sini, tapi anak-anak bisa melihat ya di sekeliling anak-anak yang anak-anak tahu dari media sosial dan seterusnya ada begitu banyak ya denominasi gereja. Hanya pertama gereja Katolik, ya, yang kedua gereja Protestan, gereja Ortodoks, GBI, Pentakosta, Advent hari ke-7, dan masih ada denominasi lain yang ibu tidak sebut. Yang perlu anak-anak ingat adalah bahwa ketika dalam pertemuan pertama ibu sudah katakan bahwa gereja itu ya hanya satu pada hakikatnya, ya, tidak membeda-bedakan. Kita ingat lagu yaitu ku tak pandang dari gereja mana, ya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Itu contoh lagunya, ya. Karena itu bagi kita semua tidak boleh membeda-bedakan. Boleh banyak denominasi, tapi pada hakikatnya hanya ada satu gereja. Yang berikut, nah, bagaimana hubungan kita, gereja kita, ya, secara pribadi dengan gereja-gereja lain? Ya, ibu mau katakan di sini bahwa kita harus menyadari bahwa gereja pada hakikatnya adalah satu. Karena itu kita harus membangun dan menjalin kerjasama yang baik antara gereja yang satu dengan gereja yang lainnya. Karena ini kita satu, ya. Yang berikut, kita harus mempererat hubungan atau tali persaudaraan di dalam Tuhan, ya. Bukan tali persaudaraan karena saudara kandung, si ayah si ibu, ya. Bukan tali persaudaraan karena ada kawin malin, ya, nenek moyang kita, bukan. Tapi mempererat hubungan tali persaudaraan, ya, dalam Tuhan. Ya, karena itu tidak ada yang mengatakan bahwa ini bukan saudara saya ini. Karena itu di dalam gereja itu kalau kita sudah duduk, ya, entah itu orang Rote, orang Timur, orang Alo, orang Sabu, orang Sumba dan seterusnya, kita bercampur baur situ tanpa membeda-bedakan suku di situ. Nah, itu salah satu contoh, ya. Yang berikut, kita masuk pada dasar Alkitabiah tentang gereja pada hakikatnya hanya satu
Artinya gereja itu tidak boleh ada perpecahan atau konfliknya dalam pemberitaan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Harus bersatu, tetapi harus menjalankan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Bukan untuk menyenangkan hati manusia. Memberitakan Injil itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Karena itu Yesus berkenan untuk kita tetap bersatu, ya, dalam Tuhan, di dalam memberitakan Injil. Ada bacaan Alkitabnya yang Ibu pilih, beberapa saja, ini hanya satu yang Ibu pilih, ya, yang Ibu terkesan di dalam bacaan itu, yaitu Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, ya, yang berbunyi, ya, nanti anak-anak baca ayat sebelumnya, ya. Saya ayat 20 sampai 21 saja yang saya akan baca di sini. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, maksudnya Allah di sini, ya, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Engkau, yaitu Tuhan, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, ingat, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dalam artian Yesus diutus oleh Allah untuk menjadi penyelamat manusia. Yang berikut, nah, bagaimana cara kita untuk menjalin kerjasama dengan sesama gereja yang lain sebagai saudara-saudara kita seiman? Ada banyak hal sesungguhnya, tapi Ibu angkat hanya 3 saja di sini, yaitu misalnya, ya, dalam bidang olahraga ada pertandingan antar gereja-gereja, bukan hanya denominasi yang kita miliki, tapi juga antar gereja yang lain. Ya, dalam hal ekonomi, misalnya saling berbagi satu dengan yang lain, dan dalam hal yang pelayanan sosial seperti yang Ibu katakan, ya, dalam pertemuan pertama itu, bahwa kita saling membantu, ya, dan Ibu mengatakan bahwa ada 4 tugas gereja yang paling utama, yaitu harus bersekutu, ya. Yang kedua harus bersaksi. Yang ketiga harus saling melayani, ya. Yang keempat harus saling menasihati, mengajarkan, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Nah, contohnya apa? Ya, kalau sekarang ini masa-masa pandemi, kita dianjurkan supaya kita bersekutu di rumah, ya, bersekutu beribadah di rumah bersama anggota keluarga. Jadi tidak masing-masing lagi, ayah, ibu, anak, saudara yang ada dalam rumah itu harus bersekutu di dalam rumah, ya. Yang kedua, misalnya bersaksi, kita harus, ya, menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana? Tentu anak-anak bilang, saya kan bukan guru, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan majelis, dan seterusnya. Terlalu gampang dalam menyatakan kasih Yesus. Anak-anak bisa dalam hal misalnya berbicara yang sopan terhadap yang lebih tua, ya, menuruti apa yang dinasihatkan oleh orang tua, ya, bekerja dengan baik dalam rumah, tidak bersungut-sungut, misalnya, ya. Kalau ada, ya, teman-teman yang ada di sekeliling, teman sepergaulan misalnya, bisa berbicara yang sopan dan seterusnya, ya, berbicara yang baik, ya. Seringkali ibu mendengar itu kalau anak-anak berkumpul,
ada kata-kata makian, ada kata-kata saling menghina, mengolok dan seterusnya itu. Bagi anak-anak Kristen, kita hindarkan hal-hal yang demikian supaya kita menjadi saksi Kristus. Ingat anak-anak, ya, hal-hal yang kita alami sekarang ini, mari kita tarik benang merahnya. Ya, kenapa sampai terjadi? Kenapa sampai kita ini ya harus di rumah, harus pakai masker, harus menjaga jarak dan seterusnya? Karena rupa-rupanya keadaan atau situasi sekarang ini sudah hampir sama seperti ya peristiwa yang terjadi ketika anak-anak manusia ya di Babilonia atau peristiwa Babel pada waktu itu. Yang karena itu Tuhan yang mengingatkan kita kembali pada peristiwa Babilonia atau peristiwa Babel, ya, bahwa kejahatan manusia itu sudah melebihi batas. Sudah melebihi batas. Kejahatan manusia itu sudah tidak memperdulikan Tuhan lagi. Oleh karena itu Tuhan kasih ingat, ya, ketok sedikit saja. Ketok sedikit saja dengan adanya virus corona 19, dengan adanya badai yang terjadi pada tanggal 4-5 bulan April kalau tidak salah yang lalu itu. Baru sedikit semua berantakan, baru sedikit ya semuanya mulai menjaga jarak dan seterusnya. Ini tadinya ya satu saling bersalaman satu dengan yang lain, sekarang dibatasi, jangan lagi ya, cukup salam corona seperti ini. Nah itu, karena itu anak-anak, mari kita sadari setiap peristiwa yang kita alami merupakan ya teguran Tuhan bagi kita supaya kita kembali kepada kehendak Allah. Karena Allah menghendaki seperti itu. Ya. Yang terakhir, mari kita melihat pada teladan-teladan yang diberikan oleh jemaat perdana. Kita kembali menerapkan sikap hidup mereka supaya gereja itu menjadi sempurna, supaya pelayanan kita itu jadi sempurna, supaya kesaksian menjadi sempurna yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya kira, Ibu kira sampai di situ yang Ibu jelaskan hari ini. Kita masih lanjutkan materi yang sama, yaitu tentang gereja pada minggu depan. Ya, karena pada semester ini kita hanya berbicara tentang gereja. Karena itu minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi yang ada. Nah, baik anak-anak, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Anak-anak ambil sikap doa ya, dan kita mohon tuntunan Tuhan lagi dalam minggu ini supaya minggu berikutnya kita bisa belajar dengan baik. Ingat, yang setelah Ibu mengambil absen, baru saja tadi Ibu kembalikan absen anak-anak, kehadiran anak-anak, masih ada anak-anak yang belum bergabung, masih ada anak-anak yang tidak ikut pelajaran, ya, tapi ya Ibu bersyukur bahwa sudah lumayan anak-anak yang ikut, yang tidak ikut paling dalam satu kelas 5 orang, 3 orang dan seterusnya. Ibu himbau pada kesempatan ini supaya hari ini ya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen ya dengan baik ya. Lalu yang berikut ada nama yang di absen, yang anak-anak tulis di absen anak-anak itu nama yang Ibu tidak kenal atau tidak tahu atau berbeda dari absen yang Ibu terima dari Ibu wali-wali kelas kelas 8 yang lalu ya, karena Ibu berdasarkan nama siswa dari kelas 8 yang sekarang ini naik kelas 9. Karena itu ketika Ibu cocokkan ada yang Ibu
tidak tahu karena namanya tidak ada di absen yang ibu terima dan seterusnya. Karena itu ibu himbau pada anak-anak supaya menulis nama yang jelas supaya ibu tahu. Kenapa demikian? Karena selama dari kelas 7, kelas 8 ibu tidak pernah mengenal anak-anak atau tidak pernah ketemu anak-anak atau tatap muka dengan anak-anak, sehingga ibu tidak bisa mengenal anak-anak satu persatu. Karena itu tulislah nama sesuai dengan ijazah yang kamu miliki dari sekolah dasar itu. Nah, baik anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang berkarya di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami pada saat ini Tuhan bersyukur kepadamu karena bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami. Kami mampu hadir bersama untuk belajar hari ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Guru, Tuhan berkati dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengaku bahwa yang disampaikan oleh Ibu Guru tidaklah sesempurna yang Tuhan kehendaki. Tapi kami yakin dan percaya bahwa dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyempurnakan dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami terus berdoa bagi mereka semua yang belajar di rumah. Hindarkan mereka dari segala macam ancaman, virus-virus dan bahaya-bahaya lain ya Tuhan, supaya anak-anak kami boleh belajar dengan baik demi cita-cita dan masa depan mereka. Apabila mereka masih mengabaikan firman Tuhan atau pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, Tuhan tolong mereka, Tuhan rangkul mereka semua ya Bapa di surga. Berkati mereka Tuhan dalam masa muda mereka. Kami mengakui Tuhan bahwa anak-anak ini yang Tuhan embankan dalam pada pundak kami, mereka masih sangat muda belia Tuhan. Mereka belum mampu untuk memahami kehendak Tuhan yang sebenarnya. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan anak-anak kami. Berilah mereka semangat belajar ya Tuhan. Berilah mereka rasa ketekunan untuk belajar ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi orang tua yang membimbing menolong mereka di rumah. Tuhan Yesus tolong orang-orang tua kami supaya mereka hadir menolong anak-anak, membimbing mereka dengan penuh kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan yang kami buat, yang menyakiti hati Tuhan. Demikian juga yang menyakiti hati sesama kami, orang tua kami, teman-teman kami yang ada di sekeliling kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami terus berdoa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Baik anak-anak, Ibu ingatkan kembali, ingat, tetaplah semangat dan teruslah belajar sekalipun dalam masa-masa sulit seperti ini. Dan ingat, patuhilah protokol kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, selalu menjaga jarak, hindari kerumunan, dan bila perlu tinggal di rumah saja kalau tidak ada hal atau keperluan yang mendadak. Itu pesan Ibu kepada anak-anak. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak sekalian dan juga memberkati papa mama yang ada di rumah. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.